Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Kongres Ngawangkong Beres-Beres. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang begitu hebat. Karena memang terobosan beliau ini sangat begitu hebat. Kiat dan berani gitu. Nah, sebelumnya pada malam hari ini sebelum nanti saya perkenalkan narasumber, saya akan sedikit mengajak sahabat-sahabat netizen untuk tetap subscribe, like, komen dan share channel kami karena channel ini baru merintis sehingga kami butuh support dan motivasi dari sahabat-sahabat netizen agar channel ini ke depan bisa dinikmati oleh semua kalangan terkhusus di Kabupaten Cianjur. Nah, sahabat-sahabat, sebelum kita nanti membahas tentang fenomena yang hari ini terjadi, kita kenalan dulu dengan narasumber kita ini. Siapa Kang namanya Kang? Nama jam-jam kan? Jam-jam apa? Jam-jam Bukhari. Oh, jam-jam Bukhari, subhanallah. Beliau ini salah satu ahli hadis ya. Bukhari Muslim. Kang jam-jam ini asli orang mana Kang? Kalau asli saya di Raja Mandala Kang. Raja Mandala Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat, cuman ya nasib melemparkan ke Cianjur gitu Kang. Kenapa bisa dilemparkan ke Cianjur? Ya selain untuk mencari ilmu di salah satu perguruan tinggi, ya karena kita udah sebenarnya memang dulu itu saudara-saudara memang asli orang Cianjur kan. Oh, orang Cianjur. Jadi Makanya, punya keterikatan gitu dengan Kota Cianjur. Maka saya ya udah kamu ke Cianjur aja ya udah Cianjur. Oke. Udah berapa tahun Kang di Cianjur Kang? Sekarang jalan ke 6 tahun kan. Berarti Kabupaten Bandung Barat kan? Bandung Barat. Oh, sama dengan saya berarti Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Sekarang Akang umur berapa tahun ini? Umur 23 mau ke 24. Oh, beda 2 tahun dengan saya 21. Nah ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau di sela-sela kesibukannya bisa hadir di agenda podcast kongres ini. Tentu ini pun beliau saya apresiasi karena beliau sangat sibuk sekali ini teman-teman ya. Selain daripada beliau itu adalah aktivis organisasi, seorang penulis juga. Banyaklah tulisan-tulisan beliau yang memang pada dasarnya memotivasi gitu ya teman-teman di sekitar mahasiswa masuk Kabupaten Cianjur. Nah Kang, sebelumnya kita kan hari ini Kang tahu ya bahwa sedang terjadi fenomena Crazy Rich instan. Oh ya. Fenomena di kalangan pemuda atau di kalangan masyarakat Indonesia yang memang menempuh kekayaan dengan cara instan. Ini sangat begitu sangat begitu menyebar luas. Iya. Kemarin kan kita sempat tahu ada 2 aktor yang hari ini sudah menetap jadikan tersangka ya. Dijemput paksa. Saya sebutkan aja inisialnya ada Ika dan DS. Iya. Nah, untuk menanggapi persoalan ini Kang, dari kacamata Akang selaku aktivis jalanan, aktivis akademi, ini gimana Kang mengurai fenomena yang hari ini sedang terjadi? Ya, yang pertama sih Kang, kalau melihat daripada fenomena yang sekarang kan banyak bahwa kultur kita itu sekarang udah mulai bergeser gitu. Bergeser gimana maksudnya? Jadi mindset itu sekarang sudah mulai bergeser terkait daripada proses itu tidak dipentingkan, yang penting hasilnya. Nah, terkait daripada fenomena yang kemarin kan itu ya mendapatkan sesuatu itu secara instan. Nah, nilai daripada prosesnya ini yang dilupakan. Maka ya memang segala sesuatu yang instan memang tidak akan bertahan lama. Oh, keren sekali beliau ya. Luar biasa. Jadi sesuatu yang dicapai dengan instan, maka hasilnya pun tidak akan lama. Tidak akan lama. Kecuali ya contohnya mie instan. Iya. Habisnya cepet gitu ya. Laparnya juga cepat gitu. Lapar. Nah terus ini kan posisinya kan udah menginfluence kalangan milenial, gitu, kalangan kolonial bahkan banyak ketika saya buka-buka beliau itu banyak yang rugi miliaran dan juga sebagainya. Nah ini sebetulnya akibat apa kan maksudnya? Ya yang pertama karena ya itu tadi kan, karena memang kultur dan budaya sekarang zaman transisi modern ini membuat semua orang itu pengen instan, hingga kemudian tergiur dengan uang, dengan penghasilan yang besar dan sebagainya. Kemudian mereka lebih memilih berjalan dan berproses di hal tersebut, tidak melupakan dan melupakan usaha-usaha yang lain gitu.
Padahal kan itu kita tahu betul ya bahwa hal yang cek bahasa Sunda nama kan nyamelak cabe bakal jadi cabe. Nah, itu. Ya, melak Iya. bonteng bakal jadi bonteng. Tentu ini khusus untuk pemuda ataupun untuk kaum masyarakat Kabupaten Cianjur. Iya. Nah, memang hal ini mesti diantisipasi kan menurut saya. Iya, harus. Karena memang ya kaya sukses itu gak perlu instan. Nggak perlu. Apa namanya harus ada proses gitu. Harus ada proses. Ya. Dan sepakat tidak kalau saya sebutkan bahwa sukses dan kaya itu tidak hanya berbicara melulu tentang uang. Iya, betul, sepakat. Nah, sukses menurut Akang itu gimana itu? Ya, contoh sederhananya gitu kan, kalau saya ambil sukses menurut saya itu kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Oh, subhanallah. Itu aja. Sekali daripada kita sukses dalam spiritual, intelektual, dan juga sosial. Itu yang menurut saya lebih penting. Tapi hari ini stigma masyarakat itu pasti akan mengatakan sukses itu identik dengan keuangan. Iya. Dengan uang, seberapa banyak uang, seberapa apa tinggi jabatan dan sebagainya. Iya. Nah, ini untuk apa namanya? Dasar daripada adanya stigma ini gimana Kang menurut Akang? Terkait daripada ini, saya kalau melihat daripada fenomena di masyarakat gitu kan, kenapa sukses itu diidentikan dengan uang yang banyak, jabatan dan sebagainya. Ya mungkin ini karena memang posisinya dari dulunya ini seperti itu. Jadi karena memang kultur yang mengharuskan dan banyak stigma di masyarakat bahwa sukses itu kaya dan sebagainya, yang kemudian ini menurun kepada anak keturunan kita dan membudaya sampai sekarang. Oh, gitu. Ini teman-teman ini perlu apa namanya perlu kita antisipasi bareng-bareng bahwa ternyata memang bahayanya stigma instan kaya dan lain sebagainya itu ini sangat bahaya gitu, karena yang kita tahu bahwa ya ikhtiar itu harus halal dan thayyiban, Iya. gitu kan ya. Iya, betul. Harus halal juga, thayyib baik gitu. Iya. Tapi kalau hari ini seakan-akan ikhtiar itu sudah dialihfungsikan. Yang terpenting ya bagaimana kita cepat dapat uang, cepat dapat jabatan, Iya. sehingga proses untuk melalui bakal gak benar Iya. gitu. Akan menghalalkan segala cara gitu Iya. ya. Nah, selanjutnya gini Kang, bahwa tadi menurut Akang bahwa sukses itu tidak melulu tentang uang, Iya. tentang jabatan. Kalau misalkan saya geser stigmanya bahwa Akang sepakat tidak kalau sukses itu adalah bagaimana kita manfaat bagi manusia yang lain. Iya, ya sepakat. Karena memang pada dasarnya kan secara walaupun ada peribahasa bahwa manusia itu adalah homo homini lupus atau Coba jelasin dulu Kang homo homini lupus itu adalah manusia adalah serigala untuk manusia yang lainnya. Cuman terkait daripada hal itu bahwa memang pada dasarnya hakikatnya memang manusia ini saling membutuhkan. Kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Toh ketika kita kecil kan baru lahir dan sebagainya, yang pertama kita makan atau yang pertama kita konsumsi itu kan ASI dari ibu. Itu menandakan bahwa kita tidak bisa hidup sendirian kan. Jadi tetap kita membutuhkan orang lain ya. Kita membutuhkan orang lain dan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Karena kan jelas bahwa Rasul mengatakan ya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia. Manusia lainnya. Nah, konteks manfaat bagi manusia lainnya itu kan bisa di mana saja Kang ya. Iya, bisa. Jadi guru bisa. Jadi guru bisa. Mungkin politisi juga bisa. Politisi bisa dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Bukan berarti yang sekarang tidak baik kan ya? Bukan. Tapi dengan niat yang baik gitu. Terus ya artinya kan manfaat ini bisa ditempuh dengan berbagai cara Berbagai cara. gitu. Nah, kan hari ini sebagai aktivis di organisasi gitu ya. Kita ingin tahu nih manfaat menurut aktivis itu gimana sebetulnya Kang? Yang pertama manfaat menurut saya gitu ya, kalau misalkan banyak pendapat lainnya itu beda lagi gitu. Cuma kalau menurut saya terkait daripada manfaat untuk orang lain, yang pertama kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Maksudnya bukan kita memberi materi dan sebagainya, tapi minimal kita mendampingi mereka, membersamai mereka hingga kemudian mereka menemukan versi terbaiknya masing-masing. Oh, jadi intinya mendampingi ya namanya. Mendampingi, ya. Kalau contoh kan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang tek-tek bengek sesuatu. Iya. Ya, kita datang, kita hadir untuk Iya. membantu mereka gitu. Iya, gitu. Nah, jadi pada dasarnya mungkin kan fenomena prejudice ini pun sebetulnya mempengaruhi Iya. Atau menginfluence lah kalau bahasa anak muda sekarang, menginfluence paradigma anak muda hari ini bahwa memang tadi
yang disebut sukses itu ya punya uang, jabatan dan lain sebagainya, sehingga melupakan esensi-esensi agama, melupakan esensi-esensi yang memang ini pada dasarnya sangat begitu penting bagi kehidupan kita. Karena kan gini, di era hari ini digitalisasi teknologi, bahwa kan kita tahu ya para si tersangka kemarin itu sangat begitu mudah menyebarluaskan pengaruh tentang katanya trading. Tapi judi selalu aja main gaple. Nah ini kan berarti pada dasarnya sebagai aktivis, sebagai masyarakat yang baik, kita harus mampu menetralisir media gitu ya. Nah kiat-kiat dia menang AWW. Nah ini maksudnya pesan-pesan Akang terkait persoalan antisipasi untuk mengantisipasi hoax, membatalkan hoax di media itu gimana? Yang pertama, kalau untuk masyarakat di luas gitu, bahwa untuk menangkal hoax dan anjuran-anjuran atau misalkan tawaran-tawaran yang katakanlah dalam tanda kutip manis, mungkin menurut saya kita harus melakukan perbandingan dulu. Perbandingan gimana Mas? Perbandingan misalkan, ayo kita ikut dalam katakan trading, ini sukses dan sebagainya, kita bandingkan dengan proses yang lain. Maksud proses yang lain ini kita lihat apakah trading ini instan atau enggak. Kalau misalkan instan, ini kita perlu gali lagi kenapa ini bisa instan dan sebagainya. Gitu. Mungkin nggak kalau misalkan saya katakan bahwa kaya iya, tapi berkah belum tentu. Nah itu ya. Itu yang harus menjadi catatan kan. Kaya iya, banyak uang, tapi berkah belum tentu. Nah itu yang mesti kita jadikan sebagai referensi bahwa kaya tidak berkah itu ya gak enak sebetulnya kan. Kan santri lah paham. Ari santri mah Kang makan seadanya, ngariung. Tapi kan di sana ada keberkahan. Keberkahan dari silaturahim, keberkahan dari ilmu dan lain sebagainya, sehingga mungkin dengan adanya Akang di sini sehingga bisa setidaknya bisa menginfluence juga teman-teman netizen Kongres ini ya. Agar ke depan lebih hati-hati dalam memilah dan memilih informasi. Banyak sebetulnya Kang yang insan kaya itu nomenklaturnya bukan hanya trading aja, banyak. Banyak. Nah ini mesti harus jadi catatan ya teman-teman ke depan ya. Kalau mau kaya, kalau mau berkah ya kita ikhtiar, berdoa dan tawakal. Nah itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari saya Gemblong selaku MC Kongres ya. Nah untuk ada kata-kata terakhir gak Kang buat netizen-netizen di rumah? Ya kata-kata terakhirnya mungkin bukan serang kata-kata terakhir. Juga wasiat gitu. Kuat. Ini sekedar quote saja bahwa untuk menjadi kaya itu memang banyak caranya. Cuman yang berkah itu yang harus kita tentukan. Ini sangat begitu super kuat dari beliau. Tentu nanti kita kembali dengan tema-tema yang lebih menarik, lebih bisa bisa diterima oleh masyarakat dan intinya lebih manfaat. Bahwa sukses itu bukan menjadi tujuan, tapi keberkahan dan manfaat itulah proses untuk menuju sukses itu sendiri. Nah, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan selaku MC Kongres. Selamat bertemu kembali di lain-lain waktu. Semoga kita tetap sehat, pakai masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer agar sehat, kuat, dan tetap beriman. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.